Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Lutfiah dengan NIM digit terakhir 072 dari PM 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang hiperbola, persamaan hiperbola, dan garis singgung pada hiperbola. Nah, pertama-tama kita akan mengenal tentang istilah-istilah yang ada pada hiperbola. Ini yang pertama ada F1 dan F2 yang disebut fokus. Ini F2, ini F1 disebut fokus. D1 dan D2 adalah disentrix. Ini adalah D1, di garis D1, ini di garis D2 disebut disentrix. Dan jika P pada hiperbola, maka PF, P adalah seberang titik pada hiperbola. Dicontohkan seumpama. Misalkan ada titik P di sini, maka perbandingan PF2, PF2 dibanding P ke disentrix 2 sama dengan E. E sendiri adalah eksentrisitas. Dengan E lebih dari satu, maka perbandingan antara PF1, maaf, PF2 dengan PD2 lebih dari satu nilainya. Kemudian yang ketiga dia itu V1 dan V2 disebut puncak bola. Nah, di sini ada V2, di sini ada V1 disebut titik puncak hiperbola. Itu adalah titik pusat hiperbola. Nah, ini adalah titik pusat hiperbola. Dengan OF sama dengan, mohon maaf, OF1 sama dengan OF2. OF1 jarak O ke F1 dan jarak OF2 sama dengan C. Garis yang melalui fokus dan puncak hiperbola disebut sumbu simetri. Nah, ini fokus, ini titik fokus, ini puncak hiperbola disebut sumbu simetri. Nah, ini garis atau sumbu simetri hiperbola tersebut. Sumbu simetri yang memuat fokus dan titik puncak hiperbola disebut sumbu utama atau sumbu nyata atau sumbu transversal. V1, V2 sama dengan 2A karena V1 sama dengan V2 sama dengan A. Nah, tadi garis yang saya gambarkan ini merupakan garis sumbu simetri utama. Nah, tadi V1 sama dengan V2. Jadi, sama dengan A. Nah, jadi V1, V2 sama dengan A. Selanjutnya, sumbu simetri yang memuat pusat hiperbola dan tegak lurus pada sumbu utama di sumbu sekawan atau sumbu imajiner atau sumbu konjugasi. O1 O sama dengan 2B disebut ukuran sumbu imajiner atau sumbu pendek atau sumbu minor. Nah, sumbu simetri yang selanjutnya itu ini. Sumbu simetri yang lurus dengan sumbu utama yang melewati titik pusat hiperbola. Namanya adalah sumbu sumbu konjugasi, sumbu sekawan atau sumbu imajiner. Nah, jarak O ke O1 sama dengan jarak O ke O2 sama dengan B. Nah, jadi O ke O2 sama dengan 2B. Ruas garis yang memotong, ini, mohon maaf, ruas garis yang melalui titik fokus dan tegak lurus sumbu utama memotong hiperbola disebut latus rektum hiperbola. Pada gambar ini merupakan latus rektum hiperbola karena ini memotong hiperbola juga tegak lurus dengan sumbu utama dan melalui titik fokus F2. Dan jika di sini merupakan garis Q2 ini maksud latus rektum berbola karena melalui titik fokus satu dan memotong parabola juga tegak lurus dengan sumbu simetri utama. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan hiperbola dengan pusat alfa, beta. Nah, di sini diketahui P aksen proyeksi P pada D1 dengan P aksen alfa, mohon maaf, alfa plus alfa per E, YP. Ini di sini
Dimisalkan ada sebuah titik pada hiperbola yaitu titik P. Nah, P aksen merupakan proyeksi P pada disentriks. Nah, ini P aksen merupakan proyeksi. Maka koordinat titik P sini itu alfa karena alfa plus A per E, alfa per E, koma YP. Kenapa YP? Karena koordinat Y pada YP, koordinat Y pada P aksen sama dengan koordinat P. Selanjutnya, M F1 sama dengan C dan M V2 sama dengan A. M V1 sama dengan C dan M F1. Mohon maaf, M F1. M F1 berarti yang panjang, yang sampai di fokus. Nah, jika M V1 berarti ke puncak terakhir. Nah, pasti eh, C ini lebih besar daripada A dengan A kurang dari C. V1 pada hiperbola, maka V1 F1 per V1D sama dengan eksentrisitas. Nah, tadi V1F. V1F ini, V1D ini, sepanjang ini, sama dengan eksentrisitas. Karena perbandingan jarak. Jadi C min A. Karena F V1F1 sama dengan C karena tadi C, karena C ini min A, min A per A min MD. Ini MD, A per MD. Sama dengan eksentrisitas juga. Nah, maka kita dapat menghitung C min A sendiri sama dengan AE min E MD. Ini merupakan persamaan sama. Selanjutnya, pada V2 juga pada hiperbola, maka ini sekarang yang di kiri titik fokus. Mohon maaf, titik pusat. Maka caranya sama seperti yang di atas, namun jika di kiri titik pusat, maka tandanya menjadi plus. Jadi A plus C per A plus MD sama dengan E. Jadi C plus A sama dengan AE plus EMD. Ini merupakan persamaan kedua. Selanjutnya, dari persamaan satu dan persamaan dua, kita bisa mengeliminasi persamaan kedua persamaan tersebut sehingga diperoleh nilai C sendiri itu sama dengan AE dan jarak MD sama dengan A kuadrat plus, mohon maaf, A kuadrat per C sama dengan A per E. Nah, karena tadi koordinat F1 itu A plus C, koma beta, pada gambar bisa dilihat F1 A plus alfa plus C, koma beta. Dan tadi C sendiri sama dengan AE, maka kita bisa menulis F1, koordinat F1 merupakan alfa plus AE, koma beta. Dan di sentriks D1 memiliki persamaan X-nya X sendiri tadi A alfa plus AE. Jadi bisa alfa per, maaf, X-nya tadi itu dari sini. Jadi kita bisa memperoleh persamaan X sendiri itu dari alfa plus A per E dan hubungan antara A, B, C, dan E dapat dicari sebagai berikut. Nah, kita dapat melihat segitiga MV1T1. Kita gambarkan dengan warna yang berbeda, menggunakan warna hijau. MV1, T1 seperti ini.
itu merupakan segitiga dan siku-siku di V1 di sini merupakan siku-sikunya. Nah, itu kita dapat mencari menggunakan rumus Pitagoras. Jadi bisa mencari dengan MT1 kuadrat sama min, mohon maaf, T1 V1 kuadrat sama dengan MT1 kuadrat min MV1 kuadrat. Nah, kita bisa mengganti atau mengganti tersebut dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, di sini tadi C sendiri sama dengan A, E, maka kita bisa ganti C tersebut atau memasukkan nilai C yaitu AE jadi AE kuadrat, mohon maaf A kuadrat E kuadrat min A kuadrat. Jadi kita dapat akan menjadi A kuadrat E kuadrat min 1. Nah, akan dicari persamaan hiperbola dengan sifat-sifat seperti di atas. Misal, titik sembarang titik P, X, P, Y, P pada hiperbola berpusat di M, alfa, koma, beta, dan P, P aksen adalah jarak P ke disentriks D1 dan P aksen proyeksi P pada D1, maka tentu P aksen adalah koordinatnya alfa plus A per E, koma, YP. Karena P aksen sendiri tadi di sini karena P aksen terletak pada D1 dan koordinat YB-nya sama dengan koordinat P. Mohon maaf, koordinat Y-nya sama dengan koordinat T. Maka jadi YB. Sehingga PF1 per PP aksen sama dengan eksentrisitas. Nah, kita bisa sama dengankan. Jadi kedua ruas dikalikan dengan PP aksen. PF1 sama dengan EPP aksen. Dan kita bisa kuadratkan kedua ruas dengan jadi P F1 kuadrat sama dengan E kuadrat B, P aksen kuadrat. Nah, kita dapat mencari ini dengan menggunakan eh, rumus jarak titik ke titik, yaitu koordinat titik P, koordinat titik F. Jadi, A alfa plus C min XP kuadrat plus beta min YP kuadrat sama dengan E kuadrat A plus A per E min YP kuadrat. Dengan ini adalah hasil dari jarak titik ke titik. Selanjutnya kita bisa menguadratkan kedua ruas bersamaan. Menjadi seperti ini, A kuadrat, alfa kuadrat plus A per plus 2 alfa C min 2 alfa XB min 2C XB plus XP kuadrat plus C kuadrat plus beta kuadrat min 2 beta YP plus YP kuadrat sama dengan E kuadrat kali A kuadrat plus 2A 2 alfa A per E plus A kuadrat per E kuadrat min 2 alfa XP min 2 A per E XP plus XP kuadrat. Nah, setelah itu kita harus menghitung dan menyelesaikan persamaan ini seperti yang di bawah ini. Nah, di sini kita harus mensubstitusikan nilai C menjadi AE. Nah, di sini ada C, itu kita substitusi jadi AE. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita dapat menghitung dan ketemu C kuadrat min A kuadrat per A kuadrat kali XP min alfa kuadrat min YP min B beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, dari sini
Ini seperti persamaan buat tersebut. Jadi kita bisa mencari itu di tadi. Nah, diperoleh B kuadrat per A kuadrat kali XP min alfa kuadrat min YP min beta kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, diketahui tadi B kuadrat sama dengan C kuadrat min alfa kuadrat karena beta plus. Nah, jika koordinat titik B dijalankan di kedua ruas bersamaan dibagi dengan B kuadrat, maka diperoleh. Nah, ini semua ruas dibagi dengan B agar pada ruas kiri terbentuk angka satu. Maka hasilkan sebuah rumus yaitu X min A kuadrat per A kuadrat min Y min beta, mohon maaf, X min alfa kuadrat per A kuadrat min Y min beta kuadrat per B kuadrat sama dengan satu. Nah, ini merupakan persamaan hiperbola dengan titik fokus, maaf, dengan titik pusat alfa koma beta. Dengan sumbu utama sejajar dengan sumbu X, karena tadi sumbu utama adalah sumbu sejajar dengan sumbu X, dan mempunyai sifat-sifat hiperbola ini adalah, nah, ini terdapat sifat-sifatnya. Panjang sumbu mayor 2A adalah sumbu minor 2B. Panjang sumbu utama atau sumbu nyata adalah Y sama dengan beta, dan persamaan sumbu sekawan atau sumbu imajiner adalah X sama dengan alfa. Koordinat titik-titik puncak V2A min alfa alfa min A, B dan V1 alfa plus A, beta, dan koordinat sumbu-sumbu minor B1 B alfa B beta per min B dan B2-nya alfa, koma, beta plus B. Koordinat titik fokusnya F2 alfa min C beta dan F1 alfa plus C beta. Nilai eksentrisitasnya yaitu E sama dengan C per A, persamaan direktrix satu atau sama dengan X sama dengan A alfa plus A per E, dan disentrix 2 sama dengan X sama dengan alfa min A per E. Nah, persamaan asintotnya itu sama dengan I1 Y min beta sama dengan B per A X min A, dan I2 Y min B sama dengan min B per A min A min X min alfa, latus rektumnya X sama dengan A min C dan X sama dengan A plus C, panjang latus rektum 2B kuadrat per A. Nah, analog dengan cara yang ada sama di atas, untuk disentrik D1 dan fokus satu akan diperoleh persamaan ini. Persamaan ini disebut persamaan umum sebuah hiperbola dengan pusat M, B, alfa beta, dengan sumbu utama sejajar dengan sumbu mayor. Untuk hiperbola yang pusat di 0,0, sumbu utamanya berhimpit dengan sumbu Y, fokus di F 0,C dan F1, F2 0,C dan F1 0, F2 0, min C dan F1 0,C, serta titik puncak di V 0, min V1 0, min A dan V2 0, A mempunyai persamaan ini. Jadi tidak, jika bisa di 0,0, maka Y kuadrat tidak usah di X kuadrat, tidak usah dimainkan dengan alfa dan beta. Jadi persamaannya Y2, maaf, Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan satu, atau kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan A kuadrat B kuadrat, maka akan menjadi B kuadrat Y kuadrat min A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, jika Y kuadrat per A kuadrat min X kuadrat per B kuadrat sama dengan satu, dengan B sendiri, B kuadrat sendiri adalah C kuadrat min A kuadrat, didapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Nah, ini ada yang pertama adalah hiperbola ini tidak memotong sumbu X. Nah, nilai eksentrisitasnya E sama dengan C per A. Bersama direktriknya G2 sama dengan Y min A per E dan G1 Y sama A per E. Persamaan asimtotnya plus minus A per BX. Nah, apabila asimtotnya saling tak lurus, maka hiperbola tersebut disebut dengan hiperbola ortogonal. Jadi, jika ada hiperbola yang bentuknya seperti ini dan asimtot, maaf. Nah, jika asimtotnya ini merupakan asimtot. Nah, ini seperti ini. Nah, garis asimptotnya itu tegak lurus maka disebut hiperbola ortogonal. Nah, berdasarkan dari uraian di atas diperoleh dua macam bentuk hiperbola yang berpusat di 0,0. Nah, yang pertama yaitu x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat min per b kuadrat sama dengan satu merupakan hiperbola horizontal. Nah, jika y kuadrat per a kuadrat min x kuadrat min per b kuadrat sama dengan satu merupakan vertikal, hiperbola vertikal. Nah, hiperbola ini keduanya tadi disebut dua hiperbola yang sekawan, dua hiperbola sekawan. Nah, contoh soalnya bisa dilihat ada buku. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien tertentu. Nah, yang pertama itu kita untuk hiperbola yang berpusat di 0,0. Misalkan persamaan garis gradien M adalah ini Y sama dengan MX plus P dan persamaan hiperbolanya tadi yang horizontal, maka absis titik potong garis hiperbola diperoleh dari, nah kita dapat mensubstitusikan nilai Y yaitu MX plus P kuadrat. Maka kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan A kuadrat B kuadrat menjadi B kuadrat min A kuadrat M kuadrat X kuadrat min 2A kuadrat M PX min A kuadrat B kuadrat min 2 min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah, jika agar sebuah garis menyinggung hiperbola, maka diskriminannya adalah harus sama dengan 0. Dengan diskriminan sendiri yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, ini bisa diperoleh ini sebagai nilai A, ini sebagai nilai B, dan ini sebagai nilai C. Nah, kita bisa substitusikan itu ke dalam rumus diskriminan menjadi dihitung menjadi D kuadrat. Maaf, dia sama dengan 4A kuadrat B kuadrat kali min A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat plus B kuadrat. Nah, agar menyinggung tadi, syaratnya adalah D sama dengan 0. Maka kita sama dengankan yang di ini dengan 0. Karena yang di ini jika dikalikan dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Maka kita dapat menemukan nilai B sendiri, yaitu A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Itu tadi B kuadrat. Nah, kita bisa mencari nilai B dengan mengakarkan. Dengan akar yaitu plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi persamaan garis singgung pada hiperbola yang horizontal yang berbesar di 0,0 dengan gradiennya ini sama dengan mx plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, ini adalah persamaan garis singgung pada hiperbola. Nah, jika hiperbola vertikal, maka dapat dicari gradiennya dengan menggunakan yang cara sama seperti di atas dan menemukan hasilnya yaitu Y sama dengan mx plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Bedanya adalah jika M kuadrat tadi bersama dengan A, yang kedua yaitu bersama dengan B.
Selanjutnya, contoh ini dapat dipelajari sendiri. Selanjutnya kita akan membahas untuk hiperbola berpusat di M alfa, beta. Jika berpusat di alfa, beta, maka rumus persamaan garis singgung berpusat di alfa, beta dapat ditentukan seperti di 0,0 dengan cara tadi rumus belakangnya yang berpusat di alfa, beta seperti ini dengan gradien M, maka Y min beta sama dengan M X min alfa plus minus akar A kuadrat M kuadrat min B kuadrat. Nah, ini selanjutnya kita akan, ini yang vertikal. Mohon maaf, ini yang horizontal. Nah, ini yang vertikal sama saja. Namun, persamaannya ini beda yang pada ini. Maka persamaannya Y min beta sama dengan M kali X min alfa plus minus akar A kuadrat min B kuadrat M kuadrat. Selanjutnya ini contoh soal yang bisa dipelajari. Selanjutnya kita akan persamaan garis singgung yang melalui suatu titik pada hiperbola. Nah, untuk hiperbola yang berpusat pada 0,0 diberikan persamaan hiperbola. Ini yang pusat 0,0 yang horizontal dengan dan P X2, Y2 pada hiperbola, maka berlaku. Nah, kita substitusikan nilai P, X, dan Y-nya P itu ke persamaan, atau, nah, kita bisa mengalihkan dengan A kuadrat, B kuadrat. Nah, itu menjadi persamaan pertama. Selanjutnya, dan T X1, Y1 pada hiperbola juga, maka berlaku. Nah, ini kita substitusikan X T, YT-nya itu ke dalam, maaf, X1, Y1-nya ke dalam persamaan hiperbola. Atau kita bisa selanjutnya kita bisa mengalihkan kedua ruas dengan A kuadrat, B kuadrat, dan ketemu dengan persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 maka berlaku. Nah, kita bisa menyamadengankan persamaan 1 dan persamaan 2 karena nilainya sama-sama A kuadrat, B kuadrat. Maka kita bisa sama dengankan keduanya B kuadrat X2 kuadrat min A kuadrat Y2 kuadrat sama dengan B kuadrat X1 kuadrat min alfa A kuadrat Y1 kuadrat. Atau kita bisa memindah menyamakan atau memindahkan ruas yang terdapat B, ini B, ini B, ini A, mengelompokkan ya. Selanjutnya, kita bisa memfaktorkan atau mengeluarkan B itu sendiri, A itu sendiri. Nah, kita dengan nilai ini. Selanjutnya, kita eh, ini kita faktorkan. Jadi, X1 kuadrat min X2 kuadrat ini kita faktorkan. Jadi, X1 min X2 kali X1 plus X2. Yang satunya Y1, Y2 juga kita kita faktorkan. Nah, persamaan garis PT jadinya yaitu menggunakan persamaan garis yang melalui dua titik. Y min Y1, Y min Y2, Y1 min Y2 per X1 kali X2 min X2 kali X min X1. Atau kita bisa memasukkan nilai ini tadi persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, jika titik P mendekati T sedemikian hingga P berhimpit dengan T sehingga X1 sama dengan X2 dan Y2 sama dengan Y1, akibatnya P dan T garis singgung di PT garis singgung di titik T persamaannya adalah, nah, kita bisa menghitungnya. Selanjutnya kita bisa menemukan B kuadrat X min A kuadrat Y sebagai turun B kuadrat X1 kuadrat min A kuadrat Y1 kuadrat. Kedua ruas ini harus dikalikan dengan dibagi dengan A kuadrat B kuadrat agar memperoleh persamaan.
Nah, ini dibagi, masing-masing ruas dibagi, jadi X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat, Y1 Y per B kuadrat sama dengan X1 kuadrat per A kuadrat min Y1 kuadrat min per B kuadrat. Nah, ini kita tadi ini seperti rumus persamaan hiperbola pada pusat 0,0. Jadi kita bisa rumus satu. Nah, ini nilai satu. Nah, persamaan garis singgung hiperbola pada X1 ini pada hiperbola horizontal itu seperti 0,0 di titik T adalah X1 X per A kuadrat min Y1 Y per B kuadrat sama dengan satu. Nah, dengan menggunakan analisis yang sama, persamaan garis singgung hiperbola ini harusnya ya hiperbola vertikal ya, berarti Y kuadrat min X kuadrat per ini A kuadrat ini per B kuadrat sama dengan satu. Nah, ini adalah, nah di sini harusnya Y1Y per A kuadrat min X1 X per B kuadrat sama dengan satu. Sama saja caranya dengan menghitung yang di horizontal. Selanjutnya, ini ada contohnya untuk menghitung. Selanjutnya kita eh, untuk hiperbola yang berpusat di alfa koma beta atau titik M, alfa koma beta. Nah, dengan analisis yang sama, dengan persamaan garis singgung berpusat di 0,0, maka dapat diperoleh persamaan garis singgung hiperbola vertikal di titik berpusat di titik M0 alfa koma beta dan dari bersinggungan di titik T adalah X1, maaf, X min A, X1 min mohon maaf, X min alfa, X1 min alfa per A kuadrat min Y min beta kali Y1 min beta per B kuadrat sama dengan satu. Nah, ini persamaan garis singgungnya. Selanjutnya ini hiperbola yang berpusat di M alfa koma beta dan hiperbolanya vertikal titik persamaan garis singgungnya yaitu Y min beta kali Y1 min beta per A kuadrat min X min alfa kali X1 min alfa per B kuadrat sama dengan satu. Ini adalah persamaan garis singgungnya jika hiperbola vertikal dan berpusat di titik alfa beta. Sekian penjelasan hiperbola dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.